Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Nadira, NIM 119060 dari kelas KIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih siasah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Nah, yang pertama adalah Khawarij ya. Agenda besar kaum Khawarij adalah mengacaukan keutuhan negara Islam dengan atas nama agama Islam. Nah, cara berpikirnya Khawarij itu dapat dilihat dalam suratnya Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan bahwa jelaskan kepada kami alasan apa yang menyebabkan kalian menghalalkan untuk menyerang kami dan membelot dari jamaah, mempersenjatai bekas hamba saya, dan juga menyerang orang-orang dengan cara memenggal kepala mereka. Nah, sungguh perbuatan ini adalah sebuah kerugian yang sangat amat nyata. Selanjutnya, menurut Al-Syarahstan, Khawarij ini memiliki beberapa golongan yang banyak. Yang pertama adalah Al-Muhakimah. Nah, Al-Muhakimah ini adalah orang-orang yang memiliki slogan tentang tiada hukum yang benar kecuali yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada golongan Al-Azhariko. Golongan Azhariko ini merupakan golongan yang terbesar dan terkuat. Namun golongan ini menggunakan term musyrik, bukan term kafir. Nah, musyrik di sini adalah orang-orang yang tidak sepakat dengan golongan Al-Azhariko tersebut, termasuk dengan Islam atau Muslim yang juga tidak sepakat dengan golongannya. Selanjutnya adalah mengenai mengenai pembahasan Syiah. Nah, Syiah itu menganggap bahwa jabatan kepala negara bukanlah hak tiap orang Islam ataupun bukan juga hak kaum Quraisy. Nah, bagi mereka jabatan tersebut adalah hak monopolinya Ali bin Abi Thalib serta keturunannya. Ali itu bahkan sebagai pengantin Nabi yang telah ditentukan sendiri oleh Nabi dan wasiatnya. Jadi dalam Syiah itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, berawalnya itu karena perangnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi mereka itu berakhir dengan tahkim yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya mengenai Al-Mu'tazilah. Nah, Al-Mu'tazilah ini berasal dari kata i'tazala yang berarti mengasingkan atau mengasingkan diri, menyisihkan atau mengasingkannya. Adapun Mu'tazilah itu berarti kaum yang menyisihkan atau mengasingkan diri dari kelompoknya. Nah, kelompok Mu'tazilah ini pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik yang beberapa sahabat itu gerah terhadap kepemimpinannya si Ali atau terhadap kehidupan politik Islam pada masa Ali tersebut. Nah, seperti yang diketahui, setelah Utsman terbunuh, Ali diangkat menjadi khalifah. Itu penjabaran mengenai Khawarij, Syiah dan Mu'tazilah menurut saya. Selanjutnya adalah tentang sistem politik yang ada di Indonesia. Diawali dengan sejarah itu pertama diawal dengan Orde Lama. Nah, Orde Lama itu masa presidennya Bapak Soekarno pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, pada masa ini adalah gencar-gencarnya menggunakan UDS atau Undang-Undang Dasar Sementara Indonesia, karena gagalnya menggunakan undang-undang menggunakan kembali Undang-Undang 1945 melalui konstituante, maka Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden yang berisi tentang pembubaran konstituante dan penggunaan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu pada masa pemerintahan Bapak Soeharto yang menggantikan Bapak Soekarno, itu pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia.
yang merupakan dampak dari krisis finansialnya di Asia. Jadi ekonomi di Indonesia saat itu sedang hancur-hancurnya atau sedang minim-minimnya. Terjadi banyak eh, apa demo-demoan antar mahasiswa dan berakhir di masa reformasi. Nah, masa reformasi inilah yang pembenahan. Nah, dalam masa reformasi ini terjadi pembenahan antara bidang politik dan bidang ekonomi. Pertama, dari bidang politik itu terjadi pembenahan, dapat dilihat pada masa reformasi itu munculnya banyak partai-partai politik ya. Jadi itu sebuah pembenahan dari pemerintah. Dan selanjutnya adalah bidang ekonomi Indonesia pada saat itu semakin membaik sehingga sekarang kita bisa bersaing pada ekonomi global. Nah, setelah itu ada badan-badan dalam sistem politik ini ya, ada badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Yang pertama adalah badan legislatif. Badan legislatif ini adalah badan parlemen. Jadi ini tuh yang yang membuat undang-undang. Dan anggotanya itu adalah dari rakyatnya sendiri. Nah, jadi dimanapun ia berada, selagi dia masih anggota anggota legislatif walaupun dia berada di luar negeri. Selanjutnya adalah badan yudikatif. Badan yudikatif adalah pelaksana undang-undangnya yang telah dibuat oleh badan legislatif. Jadi yang melaksanakan undang-undang tersebut. Selanjutnya ada yudikatif. Yudikatif ini tuh badan yang memiliki sifat yuridis. Sifat yuridis yang berfungsi sebagai pengadil penyelewengan pelaksana konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintah secara luas dan independen, jadi bebas ya, tidak terpaku oleh siapapun. Selanjutnya adalah demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah bisa dikatakan power of people ya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ciri-cirinya demokrasi itu adalah adanya keterlibatan rakyat dalam apapun, terus adanya persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia atau bagi warga negaranya, dan adanya kebebasan dan kemerdekaan rakyat untuk hak pilihnya gitu. Jadi ada kebebasan dan kemerdekaan. Selanjutnya adalah masa peradilannya Abu al-Ala al-Maududi. Jadi Abu al-Ala al-Maududi itu merupakan salah satu pemikir Muslim yang dari kawasan anak benua India dan Pakistan. Nah, sebagai anak yang terlahir dan dibesarkan dari keluarga yang terpelajar, al-Maududi ini sejak kecil itu dengan pendidikan agama di samping pendidikan umum. Jadi dididik tuh dengan agama dan pendidikan umum lainnya, termasuk bahasa Arab dan bahasa Urdu. Karir al-Maududi ini dimulai dari jurnalistik dan mencapai sebagai pemimpin editor pada puncaknya. Jadi dia tuh sempat menjadi pemimpin editor dari 2 surat kabar kenamaan, yaitu Muslim al-Jamiati Ulama'i dan saya lupa. Dan 4 tahun kemudian ia menjadi pemimpin majalah Turjuman. Nah, diorientasikan sebagai kebangkitan al-Islam. Nah, ruang lingkup pemikiran politik bergerak semakin maju dalam al-Maududi, tentu di dalam rentang waktu yang cukup lama ya, enggak cuma sebentar. Terdapat beberapa pembaruan terhadap suatu wacana. Nah, tak terkecuali itu politik Islam. Konsep politik Islam yang dihadirkan si al-Maududi ini mencoba untuk mendamaikan hal kekinian yang diakui luas oleh seluruh dunia, namun juga tetap di dalam pelukan pemikiran keislaman. Nah, Abu al-Maududi ini menekankan pentingnya pemerintahan Islam mengingatkan bentuk
mengingatkan diri tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi bentuk pemerintahannya itu dapat disamakan bentuk pemerintahan itu tidak dapat disamakan dengan bentuk pemerintahan modern. Jadi beda ya. Apapun kategorinya ini adalah dapat diistilahkan dengan teodemokrasi. Nah, untuk menyebut pemerintahan demokrasi ketuhanan, karena pemerintahan seperti inilah kaum muslimin diberi kedaulatan atau kedaulatan terbatas di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi Al-Maudud ini adalah sebuah pemikir mengenai pemerintahan Islam. Jadi awalnya itu dimulai dari kewartawanan, jurnalistik, hingga memiliki pemikiran mengenai pemerintahan Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Mohon maaf kalau saya ada batuk-batuk dan suara saya kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.